Bisnis maskapai menjadi industri yang paling pertama terpukul pandemi COVID-19 sejak 3 bulan terakhir. Tak tanggung-tanggung, pandemi COVID-19 yang menghantam bisnis maskapai ini menyebabkan krisis keuangan hingga PHK massal. Bersama saya Pangeran Punce, inilah Economics. Industri penerbangan Indonesia hampir kehabisan nafas untuk bertahan hidup di tengah krisis keuangan akibat pandemi COVID-19 selama 3 bulan terakhir. Tak hanya perseroan berpelat merah, maskapai penerbangan swasta pun ikut kepayahan dihantam pandemi corona yang menjangkiti nyaris setiap aspek ekonomi nasional. Sekjen Indonesia National Air Carrier Association atau INACA Bayu Sutanto menyebutkan bahwa sejak awal Maret 2020 jumlah penumpang pesawat turun drastis akibat pelemahan mobilitas masyarakat. Data dari anggota maskapai anggota INACA sebetulnya sejak awal Maret sudah turun drastis dan bahkan di akhir Maret kemarin turun lebih drastis lagi. Karena kembali tadi ada banyak aturan pembatasan ya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk orang tidak bepergian, sehingga tidak ada demand atau permintaan untuk orang bepergian. Menurunnya jumlah penumpang pesawat akibat pandemi corona ini sukses memukul kinerja keuangan industri maskapai mulai dari Lion Air, AirAsia, hingga maskapai pelat merah Garuda Indonesia. Tidak hanya turunnya pendapatan, maskapai juga harus menelan kerugian yang tidak kecil. Tak hanya itu, imbas pandemi ini juga menyebabkan aksi PHK massal terjadi pada industri penerbangan. Besarnya bisnis penerbangan memaksa pemerintah untuk membuka kembali bisnis ini. Meski begitu, sejumlah aturan termasuk untuk izin bepergian diberlakukan agar berjalannya bisnis tidak menambah penularan COVID-19. Bahkan, pemerintah juga menyuntik sejumlah insentif kepada maskapai pelat merah agar bisa selamat di masa normal baru ini. Harapannya, sejumlah kebijakan ini bisa menjadi obat kuat bagi industri maskapai untuk bangkit dari keterpurukan usai dihantam pandemi corona. Lantas bagaimana bisnis maskapai dapat bangkit dan berstrategi guna menggenjot kinerja dan laba di era kenormalan baru? Economics akan berbincang secara eksklusif bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra. Selamat datang Pak Irfan di Economics. Ya Pak Irfan, saya langsung ingin bertanya terkait dengan angka-angka terlebih dahulu Pak. Jika dibandingkan untuk mungkin load factor kemudian juga traffic pada saat PSBB dibandingkan dengan saat ini, berapa kenaikannya Pak? Kalau dibandingkan PSBB, dibandingkan hari ini, saya sih ingin mengatakan bahwa sudah mulai ada peningkatan. Tetapi masih belum signifikan dari sisi load factor maupun banyaknya penerbangannya. Tapi kalau dari sisi banyaknya penerbangan, kita sekarang di angka sekitar 60-70 penerbangan per hari. Kita pernah sampai 600 ya, pada zaman ramai-ramainya, dan tahun lalu itu di sekitar 400-an kita melakukan konsolidasi. Jadi dari sisi jumlah penerbangan seperti itu, sementara dari segi load factor masih di kisaran di bawah 50%. Oke, masih di bawah 50%, artinya setiap melakukan sekali penerbangan, Garuda harus menanggung kerugian, seperti itu Pak? Saya relatif ya kita ngomongnya, tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa secara umum kan pesawat itu dianggap bisa terbang menguntungkan ketika di angka 70-80%-an, jadi kita masih ada di bawah itu. Oke, jika melihat ada growth di sana ya dibandingkan pada saat PSBB, kemudian pemerintah sudah mulai membuka ekonomi secara pelan-pelan, Anda proyeksikan akan kembali paling tidak ke titik load factor 70 hingga 80% itu kapan Pak? Kalau kita lihat kan banyak faktor, seperti saya misalnya menjadi penumpang itu banyak sekali faktor yang saya pertimbangkan pada saat ingin terbang misalnya.
Ya, jadi gini, konsensus secara global itu mengatakan bahwa kita akan recovery pada level 2 sampai 3 tahunan, which is ini dalam perspektif kami ini terlalu lama. Jadi penting buat kita memastikan bahwa recovery proses ini bisa berjalan lebih cepat. Problemnya adalah memang kita dengan mudah atau bukan dengan mudah, kita akan bisa melakukan banyak upaya-upaya dan saya yakin tingkat keberhasilan upaya tersebut bisa kita lakukan menjelang akhir tahun untuk mencapai di 70 sampai 80%. Tetapi ada satu faktor yang Anda juga mesti perhitungkan dalam ekuasi ini, yaitu apa? Jumlah pesawat. Gitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan jumlah pesawat yang merupakan alat produksi yang sudah kita bayarkan biayanya itu bisa semuanya berproduksi. Dan pada saat mereka semuanya berproduksi, itu load factor-nya di angka 70 dan 80%. Yang jelas hari ini pemerintah mengatakan bahwa load factor maksimum dari pesawat itu adalah 70%. Kenapa? Karena physical distancing. Untuk khususnya Garuda, karena kita punya tempat duduk bisnis kelas, load factor maksimum yang kita bisa lakukan hari ini adalah di angka 63 hingga 64%. Jadi itu satu hal yang kita hadapi hari ini. Kalau Anda tanya 70-80%, saya pikir by akhir tahun ini kami cukup optimis bisa terjadi load factor itu. Tetapi kami belum tahu apakah itu dengan catatan kita menambahkan semua alat produksi kita. Oke. Jadi secara korporasi ini tentu masih menjadi beban. Oke, sambil menunggu berdiskusi dengan pemerintah untuk boleh menaikkan kembali load factor, strategi apa yang dilakukan Garuda untuk mengurangi kerugian yang terjadi di setiap penerbangannya secara rata-rata, bisa dikatakan seperti itu saat ini posisinya ya Pak Irfan ya? Ya. Jadi gini, ini pukulan terhadap industri ini kan menakjubkan. Ya kan? Artinya buat kita ini yang paling penting hari ini adalah memastikan recovery-nya kembali ke masa sebelum COVID ini bisa secepatnya. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah bahwa publik, masyarakat itu punya tingkat kepercayaan yang sama seperti sebelum COVID ini untuk terbang, dan proses untuk terbang itu mungkin tidak sesimpel dulu, tetapi nggak terlalu berkepanjangan. Jadi mungkin ada tambahan setengah jam atau ada tambahan pemeriksaan tambahan. Sehingga kalau saya perhatikan hari ini, mestinya ke depan ini penumpang itu baik domestik, apalagi internasional itu pegang juga sebuah buku kuning yang kita kenal dulu kalau kita umroh, tanda bahwa kita disuntik meningitis itu adalah ada buku kuning yang menyatakan Anda negatif COVID. Inilah menjadi tambahan dokumen selain KTP dan boarding pass untuk naik pesawat. Meanwhile atau di dalam perjalanan itu yang kita lagi lakukan di Garuda adalah meningkatkan dua sektor bisnis yang selama ini sumbangsihnya ke Garuda relatif sangat kecil, yaitu kargo dan charter. Mungkin juga sudah diketahui oleh masyarakat, kita sudah menerbangkan 2 kali, sekali ke Brazil maupun sekali ke Kolombia untuk memulangkan warga negara Brazil maupun Kolombia ke negara asalnya dengan menggunakan charter, dan hari ini kita hampir setiap hari ada lebih dari 5 sampai 10 pesawat khusus isinya charter, kargo ke beberapa lokasi-lokasi di Indonesia untuk mempercepat pergerakan barang di negara kita. Jadi ini yang kita lagi terus kembangkan, kita push istilahnya. Tapi kita tahu juga, percaya juga bahwa ini mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian-kerugian yang dihadapi oleh Garuda. Tapi kita hadapi itu sama-sama, kita kerja keras untuk meningkatkan itu, dan kita berharap bahwa secepatnya bisa tertutupi kerugiannya. Oke, apakah artinya pesawat penumpang yang disulap menjadi pesawat kargo ini akan tetap menjadi pesawat kargo pada saat mungkin nanti load factor-nya sudah kembali ke 70-80%, dan ekspektasi Anda kontribusi dari kargo nanti bisa berapa ke total pendapatan Garuda di akhir tahun? Kita belum ada perhitungan soal kontribusinya ya, tetapi kalau dibandingkan jumlah penumpang yang turun, tentu saja kita bisa berharap di angka sekitar 30-an% dari kargo dan charter ini, karena jumlah untuk yang penumpangnya turun. Tapi kalau kembali ke kondisi normal mungkin kita bisa berharap di angka low double digit ya, jadi di bawah 20%-an gitu kalau kita compare sama jumlah penumpang.
Jadi itu yang kita lakukan. Sementara pesawat yang kita gunakan sekarang untuk kargo memang kita tidak lepas kursinya dan dapat berizin dari Kementerian Perhubungan untuk barang-barang atau kargo itu bisa ditaruh di atas kursi selama beratnya tidak lebih dari 70 kilo per kursi. Namun hari ini kita hanya mendedikasikan beberapa pesawat aja yang memungkinkan kargo itu bisa diletakkan kargonya di atas kursi. Oke, baik Pak Irfan, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti saya kembali ke Anda, tetaplah bersama kami, Economics akan segera kembali. Kedua, saya ingin sampaikan situasinya memburuk dan seperti Anda ketahui lah jumlah penumpang kita turun lebih dari 90% ya, sehingga itu berdampak sangat signifikan pada bisnis kita.